Pagi itu, aroma kopi hitam menguar lembut dari dapur rumah besar bergaya minimalis di sudut perumahan elit Jakarta. Aku, Anindya Prameswari, sedang menuang secangkir kopi untuk suamiku, Raka Mahendra. Sebagai istri, aku terbiasa menyiapkan segala kebutuhan paginya, kopi, roti panggang, jas yang sudah disetrika rapi, meski aku sendiri adalah wanita sibuk dengan segunung urusan bisnis. Pagi, sayang, sapa Raka sambil mencium keningku. Senyumnya manis, tatapannya hangat. Siapapun yang melihat kami pasti akan mengira kami pasangan sempurna, mapan, saling menyayangi, dan hidup dalam kemewahan. Aku tersenyum, pura-pura menikmati peran istri rumah tangga biasa. Padahal, di luar rumah, aku adalah pemilik dan CEO dari PT Global Karya Pratama, salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan konstruksi. Perusahaan itu memiliki lebih dari 1.000 karyawan, termasuk Raka. Tentu saja, Raka tidak pernah tahu siapa pemilik sebenarnya. Di dokumen resmi perusahaan, aku berperan sebagai pemegang saham mayoritas, tanpa menampakkan diri di depan publik. Orang-orang hanya mengenal direktur utama, Pak Surya, yang sebenarnya adalah tangan kananku sekaligus ayah angkat yang membantuku membangun perusahaan sejak awal. Bagiku, menyembunyikan identitas ini adalah cara untuk melihat siapa saja yang bekerja dengan niat tulus, tanpa memandang jabatan atau koneksi pribadi. Aku sengaja tidak memberitahu Raka. Pertama, aku ingin dia berhasil karena kemampuannya sendiri, bukan karena koneksi istrinya. Kedua, aku ingin tahu seberapa loyal dia terhadapku jika suatu hari godaan datang. Rapat lagi, ya, hari ini, tanyaku sambil menaruh piring roti di hadapannya. Iya, jawabnya sambil menyeruput kopi. Kayaknya bakal ada kabar bagus. Direksi lagi bahas soal promosi jabatan manajer senior. Kalau rezeki, mungkin aku kepilih. Aku tersenyum sambil menahan rasa ingin tertawa. Kabar bagus, itu sebenarnya sudah kuatur sejak seminggu lalu. Laporan kinerjanya memang cukup baik, dan aku ingin memberinya kesempatan berkembang. Tapi aku ingin melihat reaksinya nanti, apakah dia akan tetap rendah hati atau justru menjadi orang yang berbeda. Aku doain yang terbaik, jawabku lembut. Sepanjang 3 tahun pernikahan kami, aku selalu menjadi pendukung setia Raka. Dari saat dia masih menjadi supervisor dengan gaji pas-pasan, hingga sekarang posisinya sudah mulai naik. Di rumah, dia pria yang hangat dan penuh perhatian. Di kantor, dia dikenal ambisius, pekerja keras, tapi kadang terlalu percaya diri. Kami jarang bertengkar besar. Kalaupun ada, biasanya hanya soal hal-hal sepele, jadwal liburan, siapa yang harus membayar tagihan belanja online, atau siapa yang harus mengganti bohlam kamar mandi yang mati. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang selalu aku simpan rapat-rapat, rasa curiga yang samar setiap kali dia bicara terlalu manis kepada rekan kerjanya yang perempuan. Hari itu aku juga bersiap berangkat ke kantor, tapi tentu saja aku tidak pergi ke gedung pusat tempat Raka bekerja. Aku punya ruangan pribadi di lantai teratas yang jarang sekali digunakan, kecuali saat rapat direksi atau inspeksi mendadak. Hari-hariku lebih banyak dihabiskan untuk mengurus proyek baru, bertemu investor, atau mengatur strategi bersama Pak Surya. Di lift, aku memandangi pantulan diriku sendiri. Wanita berusia 32 tahun, rambut hitam panjang tergerai, mengenakan setelan blazer putih dan rok pensil. Dari luar, mungkin aku terlihat seperti eksekutif sukses. Tapi di mata Raka, aku hanyalah istri yang punya bisnis kecil-kecilan dan lebih sering di rumah. Itu memang sengaja. Aku membangun citra itu agar dia tidak merasa terintimidasi oleh kesuksesanku. Aku ingin dia merasa sebagai kepala keluarga yang bisa membanggakan pencapaiannya sendiri. Sayangnya, aku tidak tahu apakah sikap ini akan menjadi kekuatan hubungan kami atau justru bumerang. Sore harinya, saat aku pulang, Raka sudah ada di ruang keluarga, duduk santai sambil memainkan ponselnya. Wajahnya terlihat sumringah. Kamu kelihatan bahagia, komentarku sambil duduk di sebelahnya. Ya, soalnya aku masuk shortlist promosi manajer senior. Tinggal nunggu pengumuman resmi minggu depan. Dia tersenyum lebar. Kalau berhasil, gajiku naik hampir 2 kali lipat. Kita bisa liburan ke Eropa, atau, ya, beli mobil baru. Aku mengangguk, ikut tersenyum. Keren. Tapi ingat,
jabatan itu tanggung jawabnya besar, bukan cuma soal gaji. Dia mengangkat alis, lalu terkekeh. Iya, kamu ini kayak motivator aja. Kami mengobrol beberapa menit sebelum dia kembali sibuk dengan ponselnya. Aku melirik layar sekilas, ada nama kontak, Citra, di notifikasi pesan masuk. Siapa itu? Aku tidak langsung bertanya. Aku hanya mencatatnya dalam pikiranku. Seminggu kemudian, pengumuman resmi keluar. Raka diangkat menjadi manajer senior divisi proyek. Saat aku berada di ruang rapat bersama para direksi, Pak Surya melaporkan bahwa Raka sangat senang dan langsung mengadakan traktiran untuk timnya. Aku hanya tersenyum tipis. Malam itu, Raka pulang dengan wajah berbinar-binar. Sayang, aku berhasil, serunya begitu masuk rumah. Aku berpura-pura terkejut. Serius? Wah, selamat ya. Aku memeluknya erat. Aku bangga banget sama kamu. Dia tersenyum puas. Tapi entah kenapa, di balik rasa senang itu, aku menangkap tatapan berbeda di matanya. Tatapan seseorang yang merasa dunia kini berada di genggamannya. Sejak hari itu, ada perubahan kecil yang mulai terasa. Raka mulai sering memakai parfum baru yang baunya lebih tajam, mengganti gaya rambut, dan membeli beberapa kemeja mahal. Dia juga mulai sering pulang larut malam, katanya karena ada proyek yang harus diawasi langsung. Awalnya aku percaya. Tapi intuisi wanita jarang salah. Ada sesuatu yang berubah, dan aku harus mencari tahu. Pada titik ini, hidupku masih terlihat sempurna di mata orang luar. Istri cantik, suami sukses, rumah mewah, mobil mahal, dan karir yang gemilang. Tapi di balik senyum itu, aku tahu badai sedang mengintai. Aku belum tahu bentuknya seperti apa, tapi aku bisa merasakannya, dan entah kenapa, firasatku mengatakan badai itu akan datang dari orang yang paling aku percayai. Dan saat itu tiba, aku berjanji, aku tidak akan hanya bertahan. Aku akan melawan. Sejak hari pengangkatan Raka sebagai manajer senior divisi proyek, suasana di rumah perlahan berubah. Awalnya, aku pikir itu hanya efek euforia, wajar jika seseorang yang mendapat kenaikan jabatan merasa lebih percaya diri. Tapi ternyata, kepercayaan diri itu mulai bergeser menjadi arogansi. Pagi-pagi, dia kini jarang sarapan di rumah. Aku ada breakfast meeting, sayang, katanya sambil meraih jas dan kunci mobil. Aku hanya mengangguk, meski tahu tak semua, breakfast meeting, benar-benar resmi. Beberapa kali, laporan dari staf kepercayaanku menyebutkan bahwa Raka hanya bertemu dengan beberapa kolega santai di kafe, bahkan kadang ditemani satu orang perempuan yang belum jelas posisinya di perusahaan. Yang lebih terasa, cara bicaranya padaku mulai berubah. Kalau dulu setiap pulang kerja dia bertanya kabar dan bercerita panjang lebar tentang harinya, kini dia hanya menjawab singkat atau malah sibuk menatap layar ponselnya. Raka, kamu mau makan malam sekarang atau nanti? Tanyaku suatu malam, sambil menata meja makan. Nanti aja, aku lagi ngerjain laporan, jawabnya tanpa menoleh. Tangannya sibuk mengetik sesuatu di ponsel, dan sesekali senyum tipis terbit di wajahnya. Aku memperhatikan dari jauh. Senyum itu, bukan senyum untuk pekerjaannya. Itu senyum untuk seseorang. Beberapa kali aku sengaja muncul di kantor pusat tanpa memberitahu siapapun, kecuali Pak Surya. Aku memantau dari jauh, melihat bagaimana Raka memimpin timnya. Dulu, dia terkenal rendah hati dan mau mendengarkan pendapat bawahan. Tapi sekarang, dia lebih sering mengabaikan masukan staf, bahkan memotong pembicaraan mereka. Aku melihat sendiri dia meninggalkan ruang rapat sebelum diskusi selesai, hanya karena ponselnya berbunyi. Yang membuatku heran, setelah keluar dari rapat, dia tidak kembali ke ruangannya. Aku mengikuti dari jauh, dan mendapati dia berada di pantry bersama seorang wanita berambut panjang, mengenakan rok ketat dan blus satin. Mereka bercakap-cakap sambil tertawa pelan, terlalu akrab untuk hubungan atasan-bawahan. Aku menatap dari balik pintu kaca. Perempuan itu mengenalkan dirinya sebagai Citra Anjani, staf administrasi di divisi proyek yang baru masuk beberapa bulan lalu. Dia cantik, masih muda, dan dari gaya bicaranya, cukup pintar memainkan peran manja di hadapan pria. Aku tidak langsung bereaksi. Menghadapi masalah seperti ini, aku tidak bisa gegabah. Semua harus dicatat, dibuktikan, dan direncanakan. Hari demi hari,
sikap Raka semakin sulit diabaikan. Dia mulai sering mengkritik hal-hal kecil yang kulakukan. Kamu tuh di rumah aja, tapi kenapa tanaman di halaman kelihatan kering, katanya suatu sore. Padahal, aku baru saja pulang dari rapat panjang dengan investor dan belum sempat memeriksa halaman. Atau kadang, dia membanding-bandingkan. Citra di kantor tuh rajin banget, dia bahkan sering lembur tanpa disuruh. Kalau di rumah, aku pulang ya pengennya semuanya rapi. Aku hanya diam. Bukan karena aku tidak mampu membalas, tapi karena aku sedang menahan amarah dan mengumpulkan bukti. Raka mulai rutin pulang lewat tengah malam. Alasannya selalu sama, proyek lagi padat. Suatu malam, aku mencoba meneleponnya pukul 10, tapi dia tidak mengangkat. Baru 2 jam kemudian, dia menelepon balik. Sorry, tadi lagi di lokasi proyek. Sinyalnya jelek, katanya. Aku tidak percaya begitu saja. Keesokan harinya, aku meminta salah satu staf lapangan yang bisa dipercaya untuk memeriksa lokasi yang dimaksud Raka. Hasilnya, tidak ada rapat atau pekerjaan malam di sana. Proyek itu bahkan sudah tutup sejak jam 6 sore. Pak Surya, yang sudah seperti ayah bagiku, mulai ikut khawatir. Nindya, kamu harus tahu. Raka sering terlihat makan siang berdua dengan Citra. Mereka juga sering keluar kantor bareng, dan kadang gak balik sampai sore, ujarnya suatu siang di ruanganku. Aku menghela napas panjang. Pak, jangan bilang siapa-siapa dulu. Saya ingin lihat sampai sejauh apa mereka berani. Aku tahu, jika aku langsung menegur Raka sekarang, dia akan punya 1000 alasan untuk menyangkal. Aku harus menunggu waktu yang tepat, waktu di mana dia tidak bisa mengelak lagi. Perubahan besar terlihat saat ada acara gala dinner perusahaan. Semua karyawan dan direksi hadir, termasuk aku. Malam itu aku memutuskan tampil sebagai pemegang saham utama yang datang sekadar memberi sambutan singkat tanpa mengungkap identitas sebagai pemilik. Raka datang dengan jas hitam dan dasi biru. Yang membuat darahku mendidih, dia datang bersama Citra. Saat ku perhatikan, Citra mengenakan gaun merah yang jelas-jelas terlalu berani untuk acara formal kantor. Mereka duduk bersebelahan, berbicara sambil tersenyum mesra. Aku memperhatikan reaksi tamu lain. Beberapa berbisik-bisik, tapi tak ada yang berani menegur. Bagaimanapun, Raka sekarang punya jabatan cukup tinggi. Saat aku berdiri di panggung memberi sambutan, pandangan mataku bertemu dengan mata Raka. Dia tersenyum tipis, tapi bukan senyum seorang suami yang bangga melihat istrinya. Itu lebih seperti senyum puas karena merasa sedang berada di puncak dunia. Setelah acara, di mobil, aku mencoba membuka obrolan. Kamu datang sama Citra? Kok nggak bilang? Tanyaku pelan. Ah, itu cuma kebetulan. Dia nggak punya pasangan, jadi aku ajak biar nggak canggung, jawabnya santai, sambil menatap jalan. Aku menatapnya lekat-lekat. Kebetulan, atau memang kamu mau? Dia tertawa pendek. Kamu ini cemburuan amat. Citra itu bawahan aku, udah, nggak usah mikir aneh-aneh. Jawaban itu cukup untuk membuatku yakin bahwa hubungan mereka sudah melewati batas profesional. Tapi aku masih menahan diri. Hari-hari berikutnya, jarak di antara kami makin terasa. Kami jarang makan bersama, jarang bercakap-cakap, bahkan tidur pun kini lebih sering saling membelakangi. Kadang aku ingin bertanya langsung, kamu selingkuh, kan? Tapi aku tahu dia tidak akan mengaku. Lebih baik aku mengamati dari jauh, mengumpulkan semua yang kubutuhkan. Aku ingin saat aku menegurnya nanti, dia tidak punya satu pun celah untuk mengelak. Suatu malam, aku mendengar suara Raka di teras belakang. Dia sedang menelepon seseorang, suaranya rendah tapi terdengar jelas dari jendela kamar. Ya, aku juga kangen, katanya. Tenang aja, sebentar lagi semua beres. Aku janji bakal ninggalin dia. Kita bisa mulai hidup baru. Kamu gak usah khawatir soal uang, aku udah di posisi yang bagus sekarang. Hatiku terasa seperti diremas. Kalimat itu jelas bukan untuk seorang rekan kerja biasa. Itu adalah janji untuk wanita lain. Aku memejamkan mata. Rasanya ingin keluar dan menamparnya saat itu juga. Tapi aku tahu, belum waktunya. Badai ini harus kuhadapi dengan strategi, bukan emosi. Malam itu aku duduk di meja kerja,
menatap layar laptop sambil mengetik rencana. Rencana yang akan menghancurkan seluruh permainan mereka. Mereka pikir aku hanya istri penurut yang bisa dibohongi. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Tapi mereka lupa, aku adalah pemilik kekuasaan yang bisa menjatuhkan mereka kapan saja. Aku hanya butuh waktu. Dan waktu itu sudah semakin dekat. Hari-hari setelah aku mendengar percakapan Raka di teras belakang terasa lebih berat. Setiap pagi aku bangun dengan senyum tipis di bibir, tapi hati terasa panas. Aku tahu, di luar sana, ada seorang perempuan yang sedang menikmati perhatian dan janji manis yang seharusnya hanya untukku. Perempuan itu bernama Citra Anjani, staf administrasi di divisi proyek. Dari berkas karyawan yang aku minta diam-diam kepada sekretaris pribadi, aku tahu bahwa Citra baru berusia 25 tahun, lulusan universitas swasta, dan pernah bekerja di perusahaan properti kecil sebelum pindah ke PT Global Karya Pratama. Foto di data karyawan memperlihatkan wajah cantik dengan senyum menggoda. Tapi dari laporan yang masuk ke meja kerjaku, aku tahu dia bukan sekadar pekerja biasa. Dia tipe perempuan yang pandai memanfaatkan penampilan dan kelembutannya untuk menarik perhatian atasan. Aku memutuskan untuk melihat langsung interaksi mereka. Suatu siang, aku datang ke kantor pusat tanpa pemberitahuan. Menggunakan akses lift khusus direksi, aku menuju lantai divisi proyek. Di sana, aku melihat Raka berdiri di meja Citra. Dia mengenakan kemeja biru yang pas di tubuhnya, sementara Citra mengenakan blus putih tipis dan rok pensil hitam. Mereka berdiri cukup dekat, terlalu dekat untuk standar profesional. Aku udah kirim semua data yang kamu minta, Kak, kata Citra dengan suara lembut. Bagus, jawab Raka sambil tersenyum. Kamu memang selalu cepat kalau aku minta bantuan. Aku berdiri di sudut, memperhatikan. Citra memiringkan kepala sedikit, menatap Raka seperti gadis SMA yang sedang jatuh cinta. Lalu aku melihatnya menyentuh lengan Raka sekilas, gerakan singkat, tapi cukup untuk membuat darahku mendidih. Aku tidak menyapa mereka hari itu. Aku hanya berjalan melewati lorong dengan langkah mantap, memastikan Raka sempat melihat sosokku sekilas. Tatapan matanya berubah kaku, seperti seseorang yang baru ketahuan melakukan sesuatu. Tapi aku tetap berjalan tanpa menghentikan langkah. Sore itu, aku memanggil Rani, sekretaris pribadiku yang juga orang kepercayaanku di kantor pusat. Bagaimana perkembangan Raka dan staf baru itu? Tanyaku. Rani menatapku penuh empati. Bu, saya sudah kumpulkan beberapa foto dan laporan. Mereka sering makan siang berdua, kadang di luar kantor. Kalau ada tugas luar kota, mereka selalu berangkat di mobil yang sama. Bahkan pernah saya lihat mereka keluar dari hotel bersama-sama. Aku menarik napas panjang. Hotel? Rani mengangguk. Alasannya katanya rapat dengan klien, tapi waktu saya cek, tidak ada agenda resmi perusahaan di kota itu pada tanggal tersebut. Aku menerima amplop yang berisi foto-foto hasil pantauan. Di dalamnya ada gambar Raka dan Citra sedang makan di sebuah restoran romantis, duduk berdempetan di sofa, bahkan foto mereka masuk ke lobi hotel di malam hari. Tanganku bergetar saat memegang foto-foto itu. Rasanya seperti disiram air es dan api sekaligus. Beberapa hari kemudian, Raka bilang dia akan dinas ke Surabaya selama 2 hari. Banyak proyek yang harus aku cek langsung, katanya sambil memasukkan kemeja ke koper. Aku tersenyum tipis. Sendirian? Dia mengangguk. Iya, sendirian. Kenapa? Aku hanya menjawab, enggak, cuma nanya. Begitu dia berangkat, aku langsung menghubungi Rani untuk memantau perjalanan. Hasilnya? Tak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa Raka tidak sendirian, Citra ikut bersamanya. Mereka bahkan check-in di hotel yang sama, dengan kamar yang hanya berjarak 2 pintu. Foto dari CCTV hotel memperlihatkan mereka keluar bersama di malam hari, lalu kembali dalam keadaan tertawa-tawa, dengan jarak yang terlalu intim untuk sekadar rekan kerja. Puncaknya, aku berhasil mendapatkan rekaman percakapan telepon mereka. Ini berkat bantuan staf IT yang biasa mengurus sistem komunikasi kantor. Suara Raka terdengar di seberang. Aku nggak sabar bisa bareng kamu terus, Cit. Rasanya beda kalau sama kamu. Suara Citra terdengar manja. Kapan kita nikah, Kak? Aku nggak mau selamanya jadi orang ketiga. Raka menjawab cepat. Sabar, sayang.
Aku lagi nyiapin semua. Tinggal tunggu waktu yang pas buat ninggalin dia. Kata dia, di situ jelas merujuk padaku. Rasanya seperti ditusuk di dada. Aku memutuskan untuk berhadapan langsung dengan pelakor itu. Tanpa memberitahu Raka, aku memanggil Citra ke sebuah ruangan rapat kecil dengan alasan ingin membicarakan proyek. Dia masuk dengan wajah sedikit gugup, mungkin karena tahu aku bukan sembarang pemegang saham. Selamat siang, Bu. Sapanya. Aku menatapnya tajam. Saya langsung saja. Saya tahu hubungan kamu dengan Raka. Dan saya juga tahu kalian punya rencana yang melibatkan perceraian saya. Wajahnya pucat seketika. Bu, saya... Aku memotongnya. Jangan bohong. Semua bukti ada di tangan saya. Foto, rekaman, bahkan laporan dari orang-orang yang kamu kira nggak memperhatikan. Dia terdiam, bibirnya bergetar. Tapi kemudian, alih-alih minta maaf, dia tersenyum tipis. Bu, kalau ibu memang tahu semuanya, berarti ibu juga tahu bahwa Pak Raka memilih saya. Mungkin, dia memang sudah bosan sama ibu. Kalimat itu membuatku ingin menamparnya saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, kalau aku emosi sekarang, dia akan merasa menang. Aku berdiri. Citra, nikmati saja waktumu. Tapi ingat, setiap permainan ada akhirnya. Dan aku pastikan, kamu tidak akan suka dengan akhirnya. Setelah pertemuan itu, bukannya berhenti, Raka malah makin berani. Dia mulai mengurangi interaksi denganku di rumah, sering menginap di luar dengan alasan lembur, bahkan berani memamerkan Citra di acara kantor informal. Di media sosial, Citra mulai mengunggah foto-foto samar yang jelas mengisyaratkan keberadaan Raka, misalnya foto gelas kopi di meja yang sama, atau pemandangan hotel yang persis dengan tempat Raka menginap. Aku melihat semua itu, tapi tetap diam. Diamku bukan berarti kalah. Diamku adalah masa persiapan. Aku tahu, waktu untuk bertindak semakin dekat. Aku sudah punya semua bukti, foto, rekaman suara, laporan perjalanan, bahkan saksi yang bisa kutampilkan. Yang aku butuhkan sekarang adalah momen di mana aku bisa menjatuhkan mereka sekaligus, baik secara pribadi maupun profesional. Dan aku tahu, momen itu akan datang, lebih cepat dari yang mereka kira. Malam itu hujan turun deras. Angin membawa aroma tanah basah, menyelinap masuk melalui celah jendela kamarku yang sedikit terbuka. Aku duduk di tepi ranjang dengan laptop di pangkuan, membuka folder rahasia berisi semua bukti perselingkuhan Raka dan Citra. Foto-foto mereka di restoran, rekaman suara percakapan manis penuh janji, catatan perjalanan hotel, semuanya tersusun rapi. Aku bukan tipe wanita yang mudah menangis karena dikhianati. Tapi kali ini, air mataku menetes juga, bukan karena kehilangan cintanya, melainkan karena merasa dipermainkan. Lelaki itu aku dukung dari nol, aku beri kesempatan naik jabatan, bahkan aku jaga egonya dengan menyembunyikan identitasku sebagai pemilik perusahaan. Dan sebagai balasan, dia memberi aku penghinaan terbesar, menjadikan aku batu loncatan untuk berselingkuh. 3 hari kemudian, Raka bilang ia harus menghadiri rapat malam di Hotel Grand Meridian. Kamu nggak usah tunggu. Aku pulang larut, katanya sambil mengenakan jas favoritnya. Aku tersenyum tipis. Oke, hati-hati di jalan. Begitu dia keluar, aku langsung mengambil mantel dan kunci mobil. Aku tahu dari laporan Rani bahwa malam ini tidak ada agenda rapat untuk divisi Raka. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Di lobi hotel, aku duduk di sofa pojok dengan posisi yang tidak terlalu mencolok. Hanya butuh 20 menit sampai aku melihat mereka datang, Raka dan Citra, berjalan berdampingan. Tangan Raka menyentuh punggung Citra, gerakan kecil tapi intim. Mereka berjalan menuju restoran hotel, lalu memilih meja di sudut yang agak tersembunyi. Dari tempatku, aku bisa mendengar sebagian percakapan mereka. Raka, aku udah nggak tahan, Cit. Rasanya pengen cepat-cepat bebas. Citra, terus kapan? Kamu janji mulu. Raka, sabar, aku lagi nyari waktu pas buat ngomong sama dia. Begitu selesai, kita langsung nikah. Citra, bener ya? Aku nggak mau jadi selingkuhan terus. Aku mau semua orang tahu aku istri kamu. Raka, iya, sayang.
Aku janji. Kata-kata itu menusuk telingaku seperti jarum tajam. Dia bilang ingin bebas dari aku, seolah-olah aku ini beban yang menghalangi kebahagiaannya. Malam itu, Raka pulang agak mabuk. Dia mencoba menciumku seperti biasa, tapi aku hanya menoleh dan tersenyum tipis. Gimana rapatnya? Tanyaku. Lancar, jawabnya sambil melepas dasi. Aku memandangnya lama. Dia tidak tahu bahwa aku ada di hotel yang sama beberapa jam lalu. Dia tidak tahu aku sudah mendengar rencana masa depannya bersama wanita lain. Dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, baiklah, Raka. Kalau itu yang kamu mau, aku akan memberi apa yang kamu inginkan, tapi dengan cara yang tidak akan pernah kamu lupakan. Keesokan harinya, aku memanggil Pak Surya dan Rani ke ruang kerjaku. Pak, Ran, waktunya kita mulai tahap 2, kataku. Pak Surya mengangguk paham. Ibu mau kita ambil tindakan? Belum. Kita tunggu sampai dia benar-benar melangkah kelewat jauh. Tapi semua dokumen, surat pemecatan, laporan pelanggaran kode etik, harus siap. Rani bertanya, ibu mau langsung pecat dia dan Citra sekaligus. Aku tersenyum dingin. Bukan cuma pecat. Aku mau mereka kehilangan segalanya di hari yang sama, pekerjaan, reputasi, dan mimpi mereka. Selama 2 minggu berikutnya, aku menambah tim pengawasan. Semua pergerakan Raka dan Citra terekam. Hasilnya, mereka semakin berani. Mereka mulai check-in di hotel-hotel berbeda, makan malam di restoran mahal, bahkan Citra mulai mengenakan perhiasan baru, mungkin hadiah dari Raka. Yang membuatku semakin geram, Raka mulai sering membicarakan aku dengan nada merendahkan di depan orang lain. Aku nggak ngerti kenapa dulu bisa nikahin dia. Kita beda dunia banget, katanya pada salah satu temannya di kafe, tanpa sadar pembicaraan itu direkam oleh stafku yang sedang duduk di meja sebelah. Waktu yang kutunggu akhirnya datang. Sebuah undangan gala dinner ulang tahun perusahaan akan diadakan minggu depan. Semua jajaran direksi, manajer, dan staf penting akan hadir. Aku memutuskan, malam itu akan menjadi panggung eksekusi. Rencanaku sederhana tapi mematikan. Raka dan Citra akan datang dengan percaya diri, mengira mereka sedang berada di puncak hubungan. Di tengah acara, identitasku sebagai pemilik perusahaan akan diumumkan secara resmi. Setelah itu, semua bukti perselingkuhan akan diputar di layar besar di hadapan seluruh tamu. Terakhir, surat pemecatan akan kuberikan langsung di depan semua orang. Selama seminggu menjelang acara, aku tetap bersikap seperti istri yang tidak tahu apa-apa. Aku masih membuatkan kopi paginya, menanyakan kabar, bahkan tersenyum saat dia bercerita tentang proyek yang membuatnya sibuk. Di balik senyum itu, aku menghitung hari. Setiap pagi aku terbangun dengan bayangan malam eksekusi yang semakin dekat. Malam sebelum acara, aku duduk sendirian di ruang kerja rumah. Di meja, ada 2 amplop besar, satu berisi surat perceraian yang sudah kutandatangani, satu lagi berisi surat pemecatan resmi atas nama Raka dan Citra. Aku menatap kedua amplop itu lama. Besok malam, 2 lembar kertas ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku baru saja selesai menyiram bunga di teras ketika Raka keluar dari kamar, rapi dengan jas kerjanya. Namun ada sesuatu yang berbeda, tatapannya dingin, senyumnya hambar. Aku mau ngomong, katanya tanpa basa-basi. Aku menoleh, masih memegang gembor air. Ngomong apa? Dia menarik napas panjang, lalu berkata, aku mau talak kamu, Nin. Suara itu datar, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Tanganku yang memegang gembor berhenti bergerak. Oh, aku mengangkat alis. Cepat sekali. Boleh tahu alasannya? Aku nggak bahagia lagi sama kamu. Kita udah nggak sejalan. Aku rasa lebih baik kita jalan masing-masing. Aku juga, udah ada orang yang mau serius sama aku. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa dia punya orang lain. Aku tersenyum tipis. Siapa? Citra? Raka sedikit terkejut, tapi segera memasang wajah sok tenang. Kamu tahu? Tahu, jawabku ringan. Dari dulu. Aku cuma menunggu kapan kamu akan jujur. Alih-alih merasa bersalah, Raka malah tersenyum puas, seolah beban besar baru saja terangkat dari pundaknya.
Kalau gitu, nggak usah berlarut-larut. Kita berpisah baik-baik aja, Nin. Biar aku bisa mulai hidup baru. Aku menatapnya lama. Baik, kalau itu yang kamu mau. Dia terlihat lega, mungkin mengira aku akan menangis atau memohon. Padahal, di dalam kepalaku, roda rencana sudah berputar cepat. Aku akan urus berkas perceraian, tambahku. Tunggu aja kabar dari pengacara. Dia mengangguk, lalu bergegas pergi. Mungkin langsung mengabari Citra bahwa misi mereka hampir berhasil. Malam itu adalah gala dinner ulang tahun perusahaan, malam yang sudah kupersiapkan berbulan-bulan. Aku tiba di ballroom hotel bintang 5 dengan gaun hitam elegan, rambut disanggul rapi, dan riasan tegas. Banyak yang menoleh saat aku masuk, tapi mereka tidak menyangka siapa sebenarnya aku. Raka datang tak lama kemudian, mengenakan setelan mahal, dan, tentu saja, Citra di sisinya. Perempuan itu mengenakan gaun merah menyala dengan belahan tinggi, seperti ingin memastikan semua mata memandangnya. Aku memperhatikan dari jauh. Mereka tampak seperti pasangan yang tengah jatuh cinta. Raka bahkan dengan bangga menggandeng tangan Citra di depan semua orang. Acara dimulai dengan sambutan dari MC, lalu giliran, tamu istimewa, untuk memberi kata-kata pembuka. MC berkata, "Hadirin sekalian, malam ini kita kedatangan pemegang saham utama sekaligus pemilik sebenarnya dari PT Global Karya Pratama. Beliau jarang sekali muncul di acara publik, tapi malam ini beliau akan menyampaikan sambutan. Mohon sambut dengan tepuk tangan, Ibu Anindya Prameswari." Seisi ruangan seketika hening, lalu bertepuk tangan. Wajah Raka langsung pucat. Citra menatap kiri kanan, kebingungan. Aku berjalan ke panggung dengan langkah mantap, mikrofon di tangan. "Selamat malam, semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara istimewa ini. Sebagai pemilik perusahaan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua pihak, termasuk jajaran manajer senior kita." Aku melirik Raka sekilas, tatapanku dingin. Dia menelan ludah, mulai menyadari bahwa semua yang dia pikir dia ketahui tentangku hanyalah permukaan. Setelah sambutan singkat, aku menutup dengan kalimat, "Oh, satu lagi. Malam ini juga kita akan menyampaikan beberapa pengumuman penting terkait restrukturisasi dan evaluasi kinerja." Aku kembali ke meja VIP, membiarkan rasa tegang merayap di udara. Raka dan Citra duduk kaku, seperti sedang menunggu giliran eksekusi. Sebelum acara, aku sudah meminta tim teknis menyiapkan proyektor besar. Di dalam file presentasi ada folder bernama Evaluasi Kinerja, tapi isinya bukan laporan biasa, melainkan foto, rekaman suara, dan bukti pelanggaran kode etik yang mereka lakukan. Aku juga sudah memanggil beberapa anggota HRD dan pengacara perusahaan untuk hadir malam ini, membawa dokumen resmi pemecatan. Selama sesi makan malam, aku sengaja membiarkan mereka merasa aman. Raka beberapa kali melirik ke arahku, mungkin berharap aku akan menghampirinya dan membicarakan masalah pribadi kami di belakang panggung. Tapi aku tidak memberi mereka kesempatan. Aku ingin mereka merasa nyaman, lalu menjatuhkannya dari ketinggian. Ballroom hotel itu berkilauan oleh lampu kristal, gelas anggur berdenting, dan musik lembut dari sudut ruangan. Namun di tengah kemewahan itu, aku tahu akan ada badai yang akan menghancurkan dua orang malam ini. Aku berdiri dari kursi VIP setelah sesi makan malam berakhir. MC mengumumkan, "Hadirin, kini kita memasuki sesi evaluasi kinerja dan pengumuman penting dari CEO sekaligus pemilik perusahaan, Ibu Anindya Prameswari." Sorot lampu panggung menyinariku saat aku melangkah ke depan. Mata semua orang mengikuti gerakanku. Aku bisa merasakan tatapan gugup dari meja pojok, di sana duduk Raka dan Citra, tangan mereka masih saling menggenggam di bawah meja. Aku tersenyum hangat, sengaja membuat suasana seolah akan membicarakan hal biasa. "Terima kasih atas kerja keras semua tim selama ini. Perusahaan kita berkembang pesat berkat dedikasi kalian semua. Tapi sebagai perusahaan besar, kita juga punya standar tinggi, terutama soal profesionalisme dan etika kerja." Beberapa kepala mulai saling melirik, mungkin membayangkan siapa yang akan menjadi sorotan. Aku mengangguk ke tim teknis di belakang. Proyektor besar menyala, menampilkan judul, Evaluasi Kinerja Pelanggaran Kode Etik.
Slide pertama hanya berisi kutipan dari peraturan perusahaan tentang larangan hubungan asmara yang menimbulkan konflik kepentingan di lingkungan kerja. Slide kedua, foto Raka dan Citra di sebuah restoran mahal, duduk berdekatan, tangannya saling menggenggam. Suara bisik-bisik mulai terdengar di ruangan. Slide ketiga, rekaman CCTV lobi hotel, memperlihatkan mereka masuk berdua dan keluar di pagi hari. Slide keempat, tangkapan layar chat mesra mereka yang disensor sebagian tapi cukup jelas menunjukkan hubungan pribadi yang melanggar aturan. Raka menegang di kursinya, wajahnya pucat seperti kertas. Citra menggigit bibir bawah, matanya mulai berkaca-kaca. Aku menatap layar sejenak, lalu kembali memandang hadirin. Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita semua paham bahwa perilaku seperti ini tidak hanya merusak citra perusahaan, tapi juga melanggar kepercayaan yang telah diberikan. Dan kebetulan, salah satu pelaku adalah manajer senior kita. Aku menatap lurus ke arah Raka. Bapak Raka Pratama. Semua kepala menoleh ke arahnya. Beberapa terkejut, beberapa menggeleng tak percaya. Aku memberi isyarat, dan dua staf HRD berjalan masuk, membawa dua map coklat tebal. Mereka berhenti di depan Raka dan Citra. Di dalam map itu, jelasku, adalah surat pemutusan hubungan kerja efektif mulai malam ini. Semua akses ke sistem perusahaan, email, dan fasilitas akan dicabut. Mohon segera menyerahkan kartu identitas pegawai dan semua barang milik perusahaan. Citra menatapku dengan wajah panik. Bu, Ibu nggak bisa gini, tolong beri kesempatan. Raka bangkit dari kursinya, mencoba bicara. Nin, kita bisa selesaikan ini di rumah, jangan bawa urusan pribadi ke sini. Aku tersenyum dingin. Oh, ini bukan urusan pribadi, Raka. Ini murni urusan profesional. Hubungan kita di rumah sudah selesai sejak kamu menalak aku. Sekarang, hubungan kita di kantor juga selesai. Sesederhana itu. Citra mulai menangis, memegang lengan Raka. Aku nggak mau dipecat, gimana masa depan aku? Raka mencoba mengambil langkah ke arahku, tapi dua petugas keamanan yang sudah bersiap langsung berdiri di antara kami. Silakan tenang, Pak, kata salah satu dengan nada tegas. Aku melanjutkan dengan suara mantap, mengabaikan tangisan Citra. Keputusan ini final. Tidak ada negosiasi. Kita punya bukti cukup untuk memutus kontrak kerja tanpa pesangon. Silakan keluar dari ruangan ini setelah acara selesai. Nama kalian akan dicabut dari semua dokumen resmi perusahaan mulai besok. Aku menatap hadirin lagi. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Integritas adalah segalanya. Jabatan dan kepercayaan adalah hak istimewa, bukan hak mutlak. Jangan pernah mengkhianati orang yang sudah memberimu kesempatan. Tepuk tangan bergemuruh, bukan karena kegembiraan, tapi karena rasa hormat pada ketegasan yang kutunjukkan. Saat acara selesai, Raka dan Citra dikawal keluar ballroom. Beberapa karyawan memalingkan wajah, ada yang memandang dengan tatapan kasihan, ada yang penuh cibiran. Aku melihat punggung mereka menjauh, lalu menghela napas panjang. Bukan karena menyesal, tapi karena beban yang selama ini menekan dadaku akhirnya terangkat. Di mobil, aku membuka kaca jendela, membiarkan angin malam masuk. Kota tampak berkilau, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa tenang. Besok, kantor akan berjalan seperti biasa, tanpa Raka, tanpa Citra, tanpa racun yang selama ini merusak dari dalam. Aku tahu mereka mungkin akan mencoba membalas atau menyebarkan cerita yang memojokkan. Tapi aku tidak peduli. Aku punya bukti, aku punya kekuatan, dan yang paling penting, aku punya harga diri. Malam ini, aku telah menutup satu bab, dan siap membuka bab baru. Matahari pagi menembus tirai putih kamarku, menciptakan semburat keemasan yang hangat. Tidak ada dering telepon dari HRD, tidak ada pesan ancaman, dan yang paling penting, tidak ada suara Raka lagi di rumah ini. Semuanya, hening. Bukan hening yang sepi, tapi hening yang damai. Sudah seminggu berlalu sejak malam pemecatan itu. Gosip di kantor memang sempat memanas, tapi karena semua bukti sudah jelas dan keputusan sudah final, tidak ada yang berani membela mereka secara terbuka. Perlahan, isu itu pun tenggelam digantikan oleh kesibukan kerja.
Pagi itu aku berdiri di depan cermin, mengenakan setelan kerja warna biru navy, warna yang selama ini selalu membuatku terlihat berwibawa. Rambutku tergerai rapi, makeup tipis, dan di wajahku ada senyum yang dulu lama hilang. Aku menatap pantulan diriku dan berkata pelan, "Kamu berhasil melewatinya, Nin. Sekarang waktunya melangkah." Begitu masuk kantor, suasana terasa berbeda. Para karyawan menyapaku dengan penuh respek, bukan hanya karena aku CEO, tapi karena mereka melihat sendiri bagaimana aku menangani krisis dengan tegas. Sarah, sekretarisku, menghampiri dengan wajah cerah. "Bu, hari ini ada pertemuan dengan calon investor dari Singapura jam 10. Mereka bilang sangat terkesan dengan leadership Ibu." Aku tersenyum. "Baik, siapkan presentasinya. Kita buat mereka semakin yakin." Sejak Raka dan Citra pergi, tim terasa lebih solid. Tidak ada lagi bisik-bisik di lorong yang membuat suasana kerja tegang. Semua fokus pada pekerjaan, dan produktivitas melonjak. Siang hari, aku menerima pesan dari seorang teman lama yang bekerja di industri yang sama. "Nin, aku dengar Raka dan Citra coba melamar di beberapa perusahaan besar, tapi semua menolak. Rupanya kabar pemecatan mereka cepat menyebar." Aku membaca pesan itu tanpa rasa bersalah. Bukan aku yang menyebarkan kabar itu, tapi dunia bisnis memang sempit. Reputasi buruk akan selalu menemukan jalan untuk sampai ke telinga yang tepat. Di luar pekerjaan, aku mulai memberi waktu untuk diriku sendiri. Aku kembali ke kelas yoga yang dulu kutinggalkan, mulai membaca buku-buku pengembangan diri, dan bahkan sesekali makan malam bersama sahabat-sahabatku. Mereka sering berkata, "Kamu kelihatan lebih segar sekarang, Nin. Lebih bahagia." Aku hanya tersenyum. Karena memang benar, beban yang dulu membuatku susah tidur kini sudah menguap. Suatu sore, di sebuah kafe dekat kantor, aku melihat sosok yang dulu pernah mengisi hidupku. Tidak, bukan Raka. Tapi Arga, teman kuliahku dulu yang kini menjadi pengusaha properti. Kami sempat mengobrol singkat. Ternyata dia sudah lama mendengar tentang perusahaanku dan sangat menghargai keberanianku sebagai pemimpin perempuan di dunia bisnis yang keras. "Nin, aku kagum sama kamu. Banyak orang kalau di posisi kamu mungkin sudah hancur secara mental. Tapi kamu malah bangkit dan membalikkan keadaan." Aku tertawa kecil. Kadang, Arga, kita nggak tahu sekuat apa diri kita sampai keadaan memaksa kita untuk jadi kuat. Pertemuan itu singkat, tapi memberiku kesadaran. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Ada dunia luas di luar sana yang siap kutaklukkan. Suatu malam, aku membuka lemari dan menemukan kotak berisi barang-barang kenangan pernikahanku dengan Raka, foto, surat, bahkan jam tangan yang pernah dia berikan. Aku duduk sejenak, memandangnya. Tidak ada lagi perasaan sakit di dada, hanya rasa hambar. Dengan tenang, aku masukkan semua itu ke dalam kardus besar, lalu menghubungi jasa donasi untuk mengambilnya besok pagi. "Masa lalu tempatnya di belakang, bukan di pundak," gumamku sambil menutup kardus itu rapat-rapat. Beberapa bulan kemudian, hasil kerja keras tim mulai terlihat. Laporan keuangan melonjak, proyek baru berdatangan, dan investor dari Singapura resmi menanamkan modal. Di rapat tahunan, aku berdiri di depan semua karyawan dan berkata, "Kita semua pernah menghadapi badai. Tapi badai bukan untuk menghancurkan kita, badai ada untuk membersihkan langit. Dan sekarang, langit perusahaan kita cerah kembali. Terima kasih sudah bertahan dan terus bekerja keras." Tepuk tangan memenuhi ruangan, dan aku tahu, ini adalah awal bab baru yang jauh lebih cerah. Kabar terakhir yang kudengar, Raka dan Citra mencoba membuka usaha kecil-kecilan, tapi gagal total karena salah kelola dan utang menumpuk. Mereka pindah ke kota kecil, jauh dari sorotan. Aku tidak bersorak gembira mendengar itu, tapi juga tidak merasa sedih. Itu hanya konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Suatu pagi, saat aku berdiri di balkon apartemenku, menatap matahari terbit, aku sadar hidupku sekarang milikku sepenuhnya. Tidak ada lagi orang yang mengatur atau memanfaatkan. Aku memegang secangkir kopi hangat, menghirup aromanya, lalu tersenyum. Hari ini, dan setiap hari ke depan, aku akan menjalani hidupku dengan kepala tegak. Karena aku tahu satu hal, aku bukan korban. Aku adalah pemenang. Pengkhianatan itu pahit.
Tapi dari kepahitan itulah aku menemukan kekuatan yang tak pernah kusangka ada di dalam diriku. Raka dan Citra mungkin mengira aku akan runtuh, menangis, memohon, atau bahkan pasrah. Tapi yang mereka lupa, aku bukan sekadar istri. Aku adalah pemilik panggung tempat mereka bermain. Kepergian mereka bukanlah akhir, melainkan awal dari hidup yang lebih jujur dan murni, tanpa kepalsuan, tanpa racun yang diam-diam menggerogoti. Dulu aku mengira mencintai berarti mengorbankan segalanya. Sekarang aku tahu, mencintai juga berarti melindungi diri sendiri dari orang-orang yang hanya datang untuk mengambil. Kantor ini, hidup ini, dan masa depanku, semua kini berada di tanganku. Dan setiap kali aku mengingat malam ketika aku memecat mereka berdua, aku tidak melihat dendam. Yang kulihat hanyalah diriku, berdiri tegak, tersenyum, dan berkata dalam hati, "Terima kasih sudah pergi. Karena tanpamu, aku menemukan kembali siapa diriku sebenarnya."